Halo football lovers, kembali lagi di Starting 11 News. Seperti biasa, kami akan terus menyajikan informasi seputar dunia sepak bola spesial untuk Anda. Melansir laman Gol, Juventus melakukan kontak dengan AS Roma mengenai kemungkinan untuk mendatangkan gelandang timnas Italia, Nicolo Zaniolo, pada bursa transfer musim panas ini. Diskusi awal sudah berlangsung antara kedua belah pihak, dengan Bianconeri kini siap untuk meningkatkan upaya mereka untuk memikat sang playmaker. Menurut kabar, klub ibu kota Italia itu membandrol Zaniolo sekitar 50 juta euro atau setara dengan 784 miliar rupiah. Legenda Liverpool Robbie Fowler menilai Mohamed Salah tidak akan melanjutkan karirnya bersama The Reds ketika kontraknya habis pada 2023 nanti. Fowler yakin Liverpool tidak akan mewujudkan keinginan gaji tinggi dari Salah sebagai persyaratan di kontrak anyarnya. Seperti dikutip AS, Salah meminta gaji sebesar 400.000 pounds per pekan. Masalahnya, Liverpool tidak mau membayar melebihi dari 240.000 pounds per pekan untuk gaji pemain. Bek asal Denmark, Andreas Christensen, akhirnya menuliskan kalimat perpisahan pada semua orang di Chelsea, termasuk untuk para penggemarnya. Seperti diketahui, Christensen akan meninggalkan Stamford Bridge pada musim panas ini. Ia mengaku tak mudah untuk memutuskan angkat kaki dari Chelsea. Christensen kemudian mengungkapkan momen-momen paling berkesan di sepanjang karirnya di Chelsea. Salah satunya adalah saat ia membantu The Blues mengalahkan Manchester City di final Liga Champions. Penasihat mantan Presiden Barcelona Josep Maria Bartomeu, Ardido Braida, mengungkapkan bahwa mantan kepala klub menolak kesempatan untuk mengontrak Erling Haaland ketika muda, tepatnya ketika sang pemain masih bermain di tim U21 Norwegia. Ketika itu, Braida mengusulkan kepada Bartomeu untuk mendatangkan Haaland. Akan tetapi, Braida menyebut manajemen Barcelona saat itu tidak percaya potensi Erling Haaland itu cocok untuk klub. Klub Liga Turki Galatasaray dikabarkan tertarik mendatangkan penyerang sayap Stepan El Shaarawy dari AS Roma pada bursa transfer pemain musim panas ini. Dikutip Football Italia Selasa 28 Juni, Galatasaray dilaporkan telah melakukan pergerakan dengan menanyakan informasi kepada pihak AS Roma, meski El Shaarawy belum tentu menjadi pilihan utama klub asal Istanbul tersebut. El Shaarawy sendiri masih memiliki kontrak di Ilupi hingga Juni 2023. Presiden La Liga Javier Tebas berharap Barcelona bisa merekrut Robert Lewandowski musim panas ini. Belakangan ini, Presiden Barcelona Joan Laporta berencana segera mengeksekusi satu dari dua rencana strategis yang sudah disetujui majelis klub. Rencana itu akan membuat keuangan Barcelona membaik dan membuka jalan untuk merekrut pemain baru, termasuk Lewandowski. Tebas berharap langkah itu benar-benar bisa terwujud, sehingga Lewandowski bisa bermain di La Liga. Mantan pelatih Barcelona Ronald Koeman belak-belakan mengkritik mantan klubnya Barcelona yang kini tengah bangkit di bawah Xavi. Koeman menyebut Barca sebagai klub kuno yang hidup di masa lalu. Koeman menegaskan bahwa tidak ada rasa kecewa untuk karirnya di Barca. Barca memang klub besar dengan tradisi kuat, khususnya sejak era Johan Cruyff. Tapi ia menilai tim yang juga pernah ia perkuat sebagai pemain tersebut gagal berevolusi dari gaya sepak bola tiki-taka. Isco masih tanpa klub untuk musim 2022-2023 saat ia memasuki hari terakhir kontraknya dengan Real Madrid. Dikutip Football Espana, dua klub Spanyol yakni Real Betis dan Sevilla tertarik memboyongnya. Dan Isco menyukai Manuel Pellegrini dan Julen Lopetegui. Di luar La Liga, ada minat dari klub Italia yakni AS Roma serta raksasa Turki Galatasaray. Belum diketahui siapa yang sedang dipertimbangkan Isco sebagai pelabuhan berikutnya saat ini. Meskipun laporan menunjukkan Ousmane Dembele akan memperpanjang kontraknya dengan Barcelona, Liverpool dilaporkan telah meluncurkan tawaran untuk mengontrak pemain Prancis itu. Dikutip laporan Sport People, Dembele akan dipandang sebagai pengganti langsung Mohamed Salah. Liverpool dikatakan sedang mempertimbangkan untuk menjual Salah dengan pemain Mesir itu menolak untuk membatalkan tuntutan upahnya yang besar senilai 400.000 pounds per minggunya.
Sadio Mane diklaim sebagai biang kerok kepergian Lionel Messi dari Barcelona. Sebab Mane memilih untuk tetap bersama Liverpool ketika bintang Barcelona itu memintanya untuk gabung ke Barca. Diketahui sebelum akhirnya memutuskan untuk pergi ke PSG, Messi diklaim menuntut Barcelona untuk memboyong Mane. Perekrutan Mane yang waktu itu masih berseragam Liverpool adalah salah satu syarat yang Messi berikan ketika menegosiasikan kontrak baru. Klub raksasa Inggris Chelsea dikabarkan oleh jurnalis Fabrizio Romano telah mencapai kesepakatan dengan Leeds United untuk transfer Raphinha. The Blues berhasil mengalahkan Arsenal dan Barcelona karena mau mengajukan tawaran lebih besar. Chelsea akan membayar total sekitar 60 atau 65 juta pounds atau sekitar 1,1 triliun rupiah untuk mendapatkan Raphinha. Sekarang, Chelsea tinggal mencapai kesepakatan pribadi dengan si pemain soal durasi kontrak dan hal-hal lain. Kabar baik datang dari Manchester United. Dikutip Sky Sport, Manchester United disebut hampir menyetujui kesepakatan dengan Barcelona untuk gelandang Frenkie de Jong. Klub berjuluk Setan Merah mencapai kesepakatan biaya 65 juta euro ditambah add-on terkait performa untuk mendapatkan gelandang asal Belanda tersebut. Manchester United sedikit lagi akan mengesahkan transfer pertama mereka di musim panas ini. Seperti dilansir Eurosport, Setan Merah dilaporkan sudah bersepakat dengan Tyler Malaysia agar sang bek pindah ke Old Trafford. Sang bek tertarik ikut pelatih Erik ten Hag sehingga ia menerima tawaran Setan Merah. United akan membayar uang muka sebesar 15 juta euro untuk sang bek. Kesepakatan ini dilengkapi klausul add-on sebesar 2 juta euro. Bintang timnas Brazil, Gabriel Jesus, telah menuntaskan tes medisnya saat ia akan menyelesaikan kepindahannya senilai 45 juta euro ke Arsenal dari Manchester City. Jesus diperkirakan akan menandatangani kontrak 5 tahun di meriam London karena dia terlihat mendapatkan waktu awal yang teratur setelah gagal mempertahankan tempat awal di bawah Pep Guardiola. Selasa 28 Juni, klub Sultan Liga Premier Inggris, Newcastle United telah mencapai kesepakatan dengan Lille untuk mengontrak bek Sven Botman. The Magpies mengeluarkan uang 32 juta pounds atau 579 miliar rupiah dengan tambahan 2,5 juta pounds atau 45 miliar rupiah lebih lanjut. Botman telah menyelesaikan tes medisnya di Tyneside dan menyetujui persyaratan kontrak selama 5 tahun. Timnas Inggris melenggang ke final Euro U19 2022 setelah mengalahkan Italia lewat skor tipis 2-1 Rabu 29 Juni dini hari tadi. Inggris U19 arahan Ian Foster sempat dikejutkan oleh gol cepat Fabio Miretti pada menit ke-12 dalam laga yang digelar di Narodni Training Centrum SFC. The Young Lions baru bisa menyamakan kedudukan jelang 1 jam permainan melalui Alex Scott. Bahkan mereka mampu berbalik unggul berkat gol back Liverpool, Jarell Quansah di 8 menit mendekati bubaran. Di final, Inggris bakal bertemu Israel yang di partai semifinal lain menekuk Prancis dengan skor 2-1. Klub Liga Prancis AS Monaco resmi menggait penyerang sayap Takumi Minamino dari Liverpool dengan biaya transfer mencapai 15,4 juta pounds atau sekitar 278 miliar rupiah pada bursa transfer pemain musim panas ini. Direktur olahraga AS Monaco, Paul Michel, mengatakan pihaknya sangat puas dapat mendatangkan Takumi Minamino dan menyambut pemain asal Jepang itu ke klubnya. Wonderkid Manchester United Zidane Iqbal resmi menandatangani kontrak jangka panjang dengan Setan Merah. Lewat situs resminya, MU mengumumkan untuk memberikan Zidane Iqbal kontrak berdurasi 3 tahun hingga Juni 2025. MU juga menyelipkan opsi perpanjangan 1 tahun dalam kontrak anyar pemain berusia 19 tahun tersebut. Klub kaya raya baru Liga Inggris Newcastle United telah merilis jersey ketiga untuk musim depan. Jersey ini memiliki lambang hijau, brand pembuat jersey warna hijau, dan trim hijau di leher dan lengan pada warna dasar putih. Juga tak ketinggalan ada kalimat 130 tahun yang dicetak sebagai penanda peringatan 130 tahun berdirinya klub. Skema warna sangat mirip dengan seragam yang dikenakan oleh tim nasional Saudi.
Selama ini penentuan juara Serie A jika ada dua tim dengan poin sama adalah melalui rekor head-to-head semusim. Namun hal itu akan berubah mulai musim depan, sebab Presiden FIGC, Gabriel Gravina, baru saja menerima proposal Lega Serie A untuk memakai sistem playoff apabila kondisi itu terjadi musim depan. Format laganya adalah satu pertandingan selama 90 menit dan langsung masuk adu penalti apabila skor tetap imbang. Playoff hanya dipakai untuk menentukan juara Serie A. Penyerang veteran Zlatan Ibrahimovic tampaknya bakal terus bertahan di AC Milan. Dikutip Football Italia, Ibra dikabarkan menandatangani kontrak baru di Milan selama 6 bulan ke depan dengan upah minimum senilai 100.000 euro atau 1,56 miliar rupiah. Saat ini, sang pemain sedang menjalani pemulihan pasca melakukan operasi lutut pada bulan lalu. Pemulihannya diprediksi berlangsung selama 6 hingga 7 bulan. Angel Di Maria disebut resmi gabung Juventus hari ini. Menurut laporan Football Italia, winger berkebangsaan Argentina itu bakal menandatangani kontrak 1 tahun. Kabarnya, Di Maria dikontrak dengan nilai 7,5 juta euro atau sekitar 117,2 miliar rupiah per musim. Selain itu, ada opsi perpanjangan kontrak selama 1 tahun lagi dan juga ditambah dengan bonus lain yang tergantung dari performanya. Penguasa domestik sepak bola Prancis, Paris Saint-Germain, dikabarkan sepakat boyong dua pemain bintang yakni gelandang Lille Renato Sanchez dan bek Inter Milan, Milan Skriniar. Football Italia melaporkan pada Rabu 29 Juni, raksasa Prancis itu telah menjalin kesepakatan pribadi dengan kedua pemain tersebut. Le Parisien kabarnya mendapatkan Sanchez hanya dengan bandrol 10 juta euro atau sekitar 156,2 miliar rupiah. Sementara untuk Skriniar, PSG sepakat di angka 70 juta euro atau 1 triliun rupiah. Dilaporkan AS Selasa 28 Juni, PSG telah menegaskan kepada Neymar jika bintang Brasil itu tidak dibutuhkan untuk musim 2022-2023 dan mereka mempersilahkan mantan striker Barcelona itu untuk hengkang. Kabarnya, sikap keras PSG terhadap Neymar dipicu keluhan anak emas klub Kylian Mbappe. Mbappe mengadu ke petinggi klub jika ia tidak nyaman dengan sikap Neymar. Mbappe disebut-sebut marah dengan kurangnya profesionalisme yang ditunjukkan oleh Neymar. Rumor mengejutkan kembali menghampiri Cristiano Ronaldo. Sang agen yakni Jorge Mendes diwartakan telah menawarkan kliennya itu kepada Inter Milan untuk merekrutnya pada jendela transfer musim panas tahun ini. Namun dalam laporan yang dikutip dari Beast Soccer, Inter dikabarkan telah menolak tawaran Mendes. Alasannya karena kontrak CR7 per musim yang menyentuh angka 20 juta euro atau setara dengan 312 miliar rupiah. Nilai yang dianggap terlalu tinggi bagi La Beniamata yang kondisi keuangannya tidak terlalu baik. Dan itulah informasi seputar dunia sepak bola spesial dari Starting 11. Buat kamu yang gak mau ketinggalan berita terupdate dan terbaru seputar dunia sepak bola, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. See ya!